warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada lain ya, nggak ada lain. Ini kemauan cucuku. Kemauan cucuku ini. Aku naikkan ini kemauan cucuku. Aturan kan dia yang masih muda kan. Tapi disuruh aku boleh juga lah. Disuruh aku. Inilah disuruh ceritakan kehidupan aku. Jadi nak mau habis. Jadi disakiti suami aku udah cerita, disakiti sama tetangga udah aku cerita, disakiti sama anak mantu udah aku cerita. Ini sambungan lagi anak mantuku udah nggak ada, tinggal cucu ini sama aku udah tua, udah jalan umur aku udah 75. Jadi kepiyelah aku ini cari makan, jalan nggak bisa, udah kayak orang lumpuh. Inilah kehidupan saya disakiti sama suami, disakiti sama tetangga, disakiti sama anak mantunya. Udah, ini udah mau selesai ceritanya kan. Jadi ini udah berapa lama aku udah beres, cuma makan apa yang adanya. Hartaku udah habis, rumahku udah busuk kayak gini, hartaku udah habis, nggak punya apa-apa lagi, udah dihabisi sama anak mantunya, udah habisi gara-gara dibakar anakku sampai 29 tahun aku berobat, sampai habis warisanku sampai 592 juta 27 juta 592 juta 70. Itulah warisan aku yang udah habis, sama sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi beginilah ceritanya kehidupan aku. Ini rumah udah kayak gini, nggak bisa rahab lagi. Ada uang diambil sama anakku, diambil sama anak mantuku. Kerja sama orang itu, kayaknya udah kena guna-guna. Kerja sama, tebang rambut kerja sama. Masa nggak ada larang sama istrinya, yang anakku ini. Jual kambing kerja sama. Ambil uang, curi uang, ambil uang, utang uang, kerja sama. Habislah aku termasuk. Aku bilang gini, anakku ini udah sapu aku, tapi kasih uang, sering tak kasih. Ini udah dapat anak mantuku menjadi sapu. Tak kasih uang, aku kasih. Habis dikasih nyesal, gitu aja, kasih aja. Minta 3 juta, minta 5 juta, minta 7 juta, kasih aja, habis. Kamu sendiri aku, gitu aja, sampai udah habis. Udah rambung-rambung udah habis, udah diborokkan. Anakku jadi guru, udah diborokkan. Diambil uang dari bank 15 juta atas nama anakku itu karena dia ngajar, dia nggak ada gaji. Mau gaji 3 bulan 800. Juta 800. Udah pawang ini anak 5, kan aku yang nanggung. Kalau malam pulang sama ibunya, dia di sini aja. Suruh foto-foto ini aja dia suruh siap-siap aku foto aja, dia kerjanya itu kerjaan cucuku itu. Suka dia sama neneknya foto-foto, bilang kalau nanti nenek meninggal nanti tinggal fotonya, kan itu aja. Inilah aku di sisa nggak ada marah sedikit, kuserahkan kepada Allah semua, nggak ada. Kalau diambil harta nggak minta bayar, nggak minta pulang, nggak bawa pengadilan. Apa yang diambil
apa-apa yang dikerjain nggak ada. Minta tolong sama orang, minta sama Allah aja. Ya, orang yang kianat pasti Allah balaskan kianat nanti. Balasan laknat pasti di akhirat. Karena Allah udah janji. Karena orang Islam ini semua sembahyang. Karena dalam sembahyang itu pertama apa kita bilang, kita berdirikan sembahyang. Ya Allah ya Tuhan, kasihlah aku orang yang mukmin, berilah aku, tunjukkan jalan aku, jalan salihin. Tapi habis sembahyang apa yang kerjakan? Korupsi, ambil kata orang, maki-maki orang, maki-maki orang. Dah apa-apa habis sembahyang. Itulah. Karena itulah yang isi neraka di bawah. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka orang-orang munafik, nifak dan munafik. Kalau di muka orang mukmin dia bilang aku mukmin. Itulah sembahyang. Akulah mukmin. Dipikir-pikir itu sembahyang lah mukmin. Kalau di belakang orang dia bersekutu dengan setan. Pandai bersilat lidah, manis di bibir, berbisa di hati. Sepak terjang orang munafik sangat membahayakan banyak pihak. Terutama pada diri sendiri. Nanti di hari kiamat dia ditempatkan ke neraka yang paling bawah karena di masa hidupnya menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan sikap dan ucapan yang menyesatkan. Aku dibikin kayak gini nggak pernah marah, dibunuh hartaku nggak pernah marah, nggak pernah tuntut kenapa kok hutang apa serah semua pada Allah, semua Allah nanti akan bayar. Aku nggak pernah marah, dicaci maki, diupati, entah bali fitnah, nggak pernah marah. Nggak pernah maki-maki orang itu. Dimaki-maki aku nggak pernah maki-maki orang itu. Karena aku tahu kalau dikasih sama Allah pasti dibenci sama hamba yang munafik. Yang benci, kalau dikasih sama Allah dibenci sama orang yang munafik. Ya. Karena titi hasanah siapa yang benci? Kan orang yang munafik yang benci karena dia aulia. Betapa banyaknya, betapa hebatnya cubaan hasanah. Bermacam cara sampai dibunuh, dah mati, dibuang ke lumpur-lumpur. Macam mana fitnah Palilun. Palilun pernah bermacam cara sampai mau dibelah dua. Siapa yang bantu? Sayyidina Ali di negeri Mesir. Di negeri Mesir di bawah angin. Di bawah suara angin. Palilun ke Mesir di bawah suara angin. Bahwa Palilun itu mau dibelah karena fitnah Jariyah. Datang Sayyidina Ali berbakat jalannya sampai lagi Mesir itu jadi Krumnil sampai sekarang. Krumnil itu di negeri Mesir. Di negeri Mesir itulah jalan Sayyidina Ali waktu membantukan Palilun waktu disiksa di fitnah sama Jariyah. Inilah ini di sini bukan karata ini asli ini. Dicetak di Swedia, disusun di Malaysia, masih jahiliyah nih cetak ini. Bagus sekali simpan orang itu entah kemana-mana nggak tahu, semua ada mungkin pertama dibawa agama wajah semua ada di sini, tapi sama orang lain udah nggak ada. Ini kalau sekarang harga dulu, uang sekarang dulu 25.000 dulu. Kalau sekarang 30 juta, 35 juta ini. Siapa mau beli? Tidak ada. Kalau kita miskin nggak sanggup beli, orang kaya mau beli, sanggup beli, tapi nggak beli, nggak bisa baca. Orang kaya lalai dengan harta, nggak pernah dibantu orang lain. Apa artinya? Tapi dibawa dalam sadar.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahulu ala tamim miskin wailul lil musallin alladzina hum an salatihim tahum alladzina hum yu'auna wa yamna'un. Orang kaya enggak pernah membantu fakir miskin. Itulah orang memfitnahkan agama. Orang kaya enggak pernah bantu anak yatim. Orang kaya yang kemudahan enggak pernah bantu barang jalan yang berguna. Jalan yang direla di Allah. Nah, itulah fawailul lil musallin, siksa bagi orang itu walaupun ke semayang. Tapi enggak pernah bantu fakir miskin. Karena Allah Ta'ala menjadikan kaya, menjadikan miskin. Cobaan orang kaya apa mau bantu orang fakir miskin? Enggak mau bantu orang miskin, Allah enggak paksa. Dibiari saja apa yang ketenangan. Kalau orang itu udah dilewati dari cegahan Allah Ta'ala, dari dituruh oleh Allah Ta'ala apa yang dituruh oleh Allah Ta'ala, enggak dikerjakan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad, enggak dikerjakan, itulah dibiari. Nanti hari kiamat dia tunggu neraka yang paling bawah. Harta enggak ada bawa mati. Kenapa? Karena aku miskin. Bukan, memang begitu pengajian aku. Aku lahir di Darul Saadah Matang Perlang. Akulah masih. Saudaraku berapa? 12 saudara aku semua udah enggak ada. Sudah enggak ada. Aku sendirian sekarang. Sendirian. Anaknya satu. Saudaraku udah habis. Anaknya satu. Macam manalah orang tetangga. Dengkinya enggak habis-habis. Karena aku enggak punya saudara. Tunggal tinggal satu. Lain dah habis pulang. Dah pulang ke rahmah Allah. Cuma tinggal satu. Cobaan bertubi-tubi. Dikana tidak pre-pre. Karena aku enggak ada abang. Enggak ada adik. Dibawa suami kemari. Ini suamiku udah enggak ada. Semua udah enggak ada. Jadi beginilah persoalan. Rumah aja tuh udah enggak ada. Nah itu. Itu cobaan, tapi enggak pernah marah. Enggak pernah marah. Apa yang datang untuk aku, ya Allah ya Tuhan, terserah padamu ya Allah. Engkaulah yang menghadiri. Engkaulah yang menghadiri. Enggak ada bilang apa-apa. Terserah padamu. Allah yang menghadiri. Allah. Raja yang paling adil Allah. Tidak mungkin terjadi sama makhluk, tapi sama Allah tidak mungkin. Laut bisa kering, Allah menghadiri. Bumi bisa hancur, langit bisa runtuh. Tapi Allah sayang di dalam hamba. Rata-rata ini sekarang udah mau habis. Udah undangan banyak kali. Nakoba merajalela. Nakoba merajalela. Dina merajalela. Korupsi merajalela. Apa itu kerjanya kita udah. Kalau kita mati apa yang ada kita bawa, cuma sedekah jariah kita bawa. Semua lain kita enggak ada bawa. Enggak ada bawa, kita semua di dunia ini. Nah, tinggal minta amal kebajikan. Hantar tejan katanya mati. Apabila tika malam, hantar tejan pada tadi. Kita bekal pangkai kita alat terbuka bercukup hati pangkai bak tawon nang gerorak bana laut di muka luar kali. Musti taharung laut nan bayar menuju gata unang gero pagi jaro bak dayung punggung bak tika peti belah nyawa bara sampai. Hana to tulung la alum raya mekendro gata bak hati bak muka cocok tiana. Gadoh iya bah dapat bah dapat lain. Napti-naptian ban-ban dumamba kawan saudara tidong di pantai. Anji pratingo malam tano jiba dalam poluna laju jitali. Yang tinggal tino murah raya yang gata mita jita mati. Gata lang tano memo lagana mangkaron ti tangan cuma tapi itu apa? Yang penting amalan sedekah jariah.
Amalan budi yang luhur, yang jujur, yang luhur, itu yang penting kita yang ada kita bawa sedekah, itulah yang bantu kita. Yang kawan kita di dalam kubur itulah sedekah kita, budi yang luhur, akhlak yang baik, itulah yang kita bawa. Lain semua tinggal. Sampai kalau waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menyelang. Dicabut nyawa, tiada terbilang sakit terasa alang kepalang. Mati itu selalu sakit, di dalam kubur selalu sempit. Ular dan kala mendatang menggigit, papan dan bumi pula menyempit. Datang masanya, insafnya diri. Meminta pulang ke dunia ini, apalagi? Minta pulang ke dunia ini, apalagi? Tak ada guna lagi. Itulah duduk berpayung, jangan lalaikan panggilan salati, laksanakan apa yang diperintah Allah. Sekarang kita pikirkan apa yang kita bawa, amal yang kita bawa, yang kita pikirkan sekarang. Tanda-tanda Rasulullah berkata waktu bertugi dia dikasih sama Tuan Aisyah, dibilang akhir masa banyak yang dirikan syariat, tapi banyak yang beli neraka. Itu udah ada sekarang, udah nampak sekarang. 16 km udah jadi daya, 16 km udah jadi daya, 23 itu sekarang. Kalau tapi Rapri mah jalan lah, Lina mah jalan lah, nak kau udah jalan lah. Itu apa? Padang Cangkul. Kalau dulu masih ayahku bikin daya, masa Jepang bikin daya. Satu daya orang tuaku duduk paling tertua di Lulibo. 2 daya itu di Banda Aceh, 3 daya itu. Tapi sekarang 16 km udah jadi daya 30 ke 23. Tapi anak merajalela. Datang di HP, jahat-jahatkan. Dikirim untuk anak-anak perempuan, orang laki kirim untuk perempuan. Semua undangan untuk dijadikan umat Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh itu yang neraka itu kita udah nengok. Tapi janji Allah, nanti dari kiamat kita bisa nengok itu neraka itu. Orang dalam neraka menyeret-nyeret itu nanti kiamat. Di sini ada. Nanti kalau kiamat dibilang, nanti kalau hari kiamat dibilang, kita dengar itu suara umat Nabi Saleh dalam neraka. Tapi sekarang udah dengar kita di HP. Udah nengok api neraka di HP. Udah dimasukin kepadean orang kafir, udah dimasukin kamera ke dalam. Memang lubang waktu dia dilempar umat Nabi Saleh itu paling tinggi tanah, dilempar ke bawah jadi laut yang paling dalam. Jadi laut yang paling dalam langsung dalam neraka. Udah dapat sama orang kafir. Di bot udah sampai ke laut yang paling dalam, udah sampai ke neraka. Itu ada ini semua. Bukan dongeng di sini. Maka sayang kali aku. Kalau anakku nanti cucu aku nggak mau baca, ini rugi kali aku. Nggak ada. Ini cerita umat Nabi Saleh yang sekarang udah disiksa dalam api neraka, udah ditemu sama orang kafir. Biar orang kafir percaya ada neraka. Surga belum meninggal dia. Aku udah nengok dalam mimpi. Udah dibawa Nabi Muhammad aku. Dalam mimpi dibawa Nabi aku, dinaikkan ke surga. Sampai 7-8 tingkat. Tapi kalau neraka, ini nengok. Inilah kita pelihara. Jangan main dunia lagi. Jangan suka dunia lagi. Udah bisa kita
nengok ke depan bagaimana nanti kalau datang musibah macam mana, kalau datang nanti siapa yang mantu, selain Allah yang mantu nggak ada yang mantu. Tapi kita kalau kita amalan baik, jujur, luhur, budi luhur, kita Allah yang mantu, pasti dibantu Allah. Apa lagi? Dia sana udah tenggelam dalam laut. Dia sana udah tenggelam dalam kapal dalam laut. Tapi bisa dibangkitkan dia ke darat. Satu beda, bukan banyak orang. Tapi dia sana saya dilempar ke atas. Air semua kena dalam laut. Itulah. Kalau kekuasaan Allah nggak ada tandingan. Harus kita dengar. Kita marah Allah ke iblis. Iblis udah jadi malaikat. Karena bakti 7.000 tahun. Bakti iblis kena ke Allah Ta'ala 7.000 tahun. Tapi marah dia karena bukan dia jadi khalifah di bumi. Marah. Dibilang kudaya Nabi Adam semua. Anak Nabi Adam semua kudaya. Ia rupa-rupa dah kayak malaikat. Pekerjaan kayak malaikat. Malaikat 300 dia yang kepala rombongan kelompok. Tapi karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, diludah lagi. Habis itu Nabi cucu Adam semua aku bikin yang suka sendiri, bikin laknat, bikin makfit yang suka dia. Aku bikin matanya yang suka menengok buat mati, tangannya, kakinya, semua hatinya. Maka marah Allah Ta'ala, keluar kau di bawah bumiku. Keluar kau dari rupa malaikatku. Keluar kau dari kelompok malaikatku. Jadi iblis lagi. Maka sekarang ingatlah hidayah iblis. Apa yang tidak pernah kita kerja, redup hari ini. Apa yang tidak kita pernah nggak kerja, kita kerjakan nih. Ini udah mau kiamat. Dia ajak semua biar banyak kawan dia. Iblis itu biar banyak kawan dia. Dia ajak kita semua. Karena dia olah kalah dia jadi malaikat, bisa jadi iblis lagi. Allah ada marah. Allah nggak melarang. Kudaya cucu Nabi Adam. Semua kudaya. Kadaya yang mau kadaya, yang sanggup kadaya. Itu aja jawab Allah. Yang semua aku bikin senang. Buat maksiat. Cucu ada. Nggak ada dilarang. Ada pernah. Maka peliharalah iman di dalam dada masing-masing. Jangan untuk kepentingan sendiri bunuh orang. Jangan kepentingan sendiri mati orang. Itu ini udah mau pulang, kita udah mau pulang. Sayang kali kalau kiamat kita nggak ada berbuat baik. Kita nggak berbuat baik, tahu-tahu kiamat. Macam mana? Kalau kita jemeran titik, nggak bisa, kita nggak ada amalan, nggak ada yang budi luhur, jatuhlah ke neraka. Karena lewat titik itu kita masuk neraka, surga. Lewat titik baru kita masuk surga. Baru dibuka pintu surga. Kalau kita lewat titik, kalau enggak kita darah. Jangan yang di kepekian harta tinggal semua. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terkujur badankan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib tanah saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib tanah saudara.
Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa karenda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa karenda diusung. Kadang matanya insahlah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya insahlah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi berbakti hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi berbakti hidup sepanjang zaman. Lanjut Kak Dua. Dah sampai di sini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung peraduan. Dadah.